Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Syukur alhamdulillah kita bisa mengadakan menyampaikan materi pada siang hari ini, yaitu tentang komponen penyusunan kurikulum operasional di lingkungan di satuan pendidikan. Adapun materi komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu yang pertama tentang karakteristik satuan pendidikan. Berikutnya, visi, misi, dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan yang terakhir adalah lampiran. Di dalam karakteristik satuan pendidikan, dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Visi, misi, dan tujuan. Dalam visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok-patok atau milestone penting dan selaras dengan misi. Strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut, dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Pengorganisasian pembelajaran. Cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara belajar mengelola pembelajarannya untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Misalnya, disusun secara mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Intrakurikuler, berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, contohnya mulok. Berikutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Ekstrakurikuler, yaitu gambaran ekskul dalam bentuk metrik atau tabel. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah, menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran, unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi, program prioritas satuan pendidikan. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Yang terakhir adalah lampiran. Nah, di dalam lampiran ini ada contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Contoh kedua yaitu contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan, sekolah, dan kebutuhan peserta didik, tidak perlu sampai rincian pembelajarannya.
referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, itu tadi materi tentang komponen penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Barangkali ada Bapak Ibu yang kurang jelas, silahkan bertanya. Ya, silakan. Ya, dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, semua komponen itu harus ada, Pak, supaya semuanya itu jadi tidak ada yang ketinggalan. Jadi itu karena saling mendukung untuk mewujudkan tujuan pembelajaran kita, Pak, yaitu menciptakan pelajar Pancasila. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan Bu Ani. Apakah dalam model-model ini apa kita yang buat sendiri mungkin itu aja. Dalam apa tadi Pak? Sebentar ulangi, benar. Dalam menyusun kurikulum itu apakah sudah ditentukan poin-poinnya? Apakah bisa bikin sendiri? Nah, kalau poin-poinnya sekedar garis besarnya mungkin dari pemerintah ada. Nah, tapi kita diberi kebebasan, kemerdekaan untuk mengembangkan program dan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang ada di sekolah kita, Bu. Jadi ada kebebasan. Ya. Ada lagi? Mungkin Pak Pranyoto ada lagi? Cukup. Ya, kalau cukup. Ya, terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya apa tadi komponen-komponen itu tadi ada beberapa macam, yaitu ya karakteristik satuan pendidikan, visi, misi dan tujuan, perorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, dan yang terakhir lampiran. Semuanya ini harus ada dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, saya kira marilah kita tutup pelajaran materi pada siang hari ini. Apabila ada salah khilaf, mohon maaf. Sebelumnya, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.